Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Subagio. Saya dari SMA Gamel 1 Madiun. Di sini saya akan mengidentifikasi dari sistem injeksi pada mobil Avanza tahun 2004, di mana Avanza ini bantuan dari Auto 2000 Peduli Pendidikan untuk sekolah kita. Ya, di sini kita cek baterai dahulu ya. Kita cek baterai dahulu. Kita gunakan volt ya, DC 50. Kita cek baterainya dahulu. 12,51 berarti masih bagus. Terus kita ke bagian-bagian dari sensor ya. Yang pertama adalah pada mobil ini ada beberapa sensor. Yang pertama adalah sensor udara. Sensor udara itu meliputi, yang pertama adalah nanti ada MAP ya, manifold absolute pressure. Terus yang kedua di sini bagian ini. Nah, ini ada IAT ya, intake air temperatur, sama TP, throttle position sensor, di mana throttle bodinya adalah ini. Throttle position sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi pembukaan katup throttle-nya ya. Katup throttle-nya ini katup throttle-nya dibuka, nanti dideteksi oleh TPS-nya. Sedangkan untuk tekanan udaranya ini menggunakan MAP, dan untuk temperatur udaranya menggunakan IAT ya. Ini adalah komponen dari sensor udara. Terus lanjut kita ke sensor pengapian. Sensor pengapian itu yang pertama adalah di sini ada yang namanya CKP ya. Di sini ini kabelnya. Mohon maaf, ini kabelnya. Ini adalah sensor CKP, crankshaft position sensor ya. Ini crankshaft position sensor untuk mendeteksi dari top engine ya pada waktu penginjeksian ya, top kompresinya. Sedangkan yang kedua untuk sensor pengapian yaitu ini. Di sini ada sensor CMP ya, camshaft position sensor. Ini CMP-nya ya. CMP-nya di sini, ini hubungannya dengan cam ya, camshaft. Fungsinya adalah untuk mendeteksi pembukaan katup in maupun out-nya ketika nanti bahan bakar masuk dan mulai penginjeksiannya ya. Yang ketiga adalah sistem sensor suhu ya. Sensor suhu ini masih ada di sini tadi ya. Di sini ya, di sini di dekatnya sini CMP tadi. Di sini ada sensor WTS, water temperature sensor, di mana water temperature sensor ini nanti fungsinya adalah untuk mendeteksi suhu mesin, karena sistem mobil itu masih menggunakan pendingin air, maka yang dideteksi suhunya adalah suhu airnya. Terus yang selanjutnya adalah sensor knock atau knocking sensor. Nanti dia letaknya di bawahnya intake manifold ini kabelnya ya. Ini kabelnya, karena tidak bisa terlihat maka menggunakan ini. Terus nanti ada sensor kecepatan di dekatnya kopling sini, di bawah ya. Di bawah ada sensor kecepatan yaitu vehicle speed control atau juga disebut VSC ya. Di sini nanti ada vehicle speed control. Selanjutnya komponen-komponen aktuator dari mesin Avanza 2004 ini ya. Yang pertama adalah throttle body. Throttle bodinya ini. Yang kedua adalah ISC ya, idle speed controlnya ini ISC-nya. Terus yang ketiga ada injektor. Nah, ini injektor, ini relnya ya. Injektornya ada 4 karena 4 silinder. Sedangkan aktuator yang terakhir adalah ini ada ignition coil, di mana ignition coil ini berguna untuk menginduksikan tegangan 12 menjadi 30.000, di mana nanti pengapiannya sampai ke busi. Yang terakhir ada lagi untuk aktuatornya, yaitu fuel pump. Fuel pumpnya nanti ada di belakang atau di dalam tangki bahan bakar ya, ada di tangki bahan bakar. Ini. Sing di sud. Eh?
Oke ya. Lu. Oke. Selanjutnya saya akan mendiagnosis dari kerusakan sistem injeksi pada mobil Avanza 2004 ini. Biasanya nanti kalau ada kerusakan kita harus menggunakan scanner. Scanner yang kita gunakan adalah tipe G-scan ya, G-scan. Coba sekarang kita lihat dulu sini. Di sini saya coba akan trouble MAP-nya saja ya. Kita trouble MAP-nya saja. MAP-nya kita lepas ya, MAP-nya kita lepas. Terus nanti kita lihat cek engine-nya di dashboard ya, di dashboard. Di sini kalau untuk mobil injeksi ya, biasanya ada yang namanya cek engine di sini. Ini cek engine. Ini kalau menyala, biasanya nanti sistem dari injeksi itu akan terganggu. Biasanya kalau ada kerusakan ataupun nanti sistem injeksi tidak berjalan, maka cek engine ini akan menyala. Contohnya gini, saya start dulu ya. Saya start dulu. Nah, ini mati. Berarti tidak ada kerusakan atau tidak ada sistem yang terganggu ya. Pada waktu kita trouble. Oke. Sekarang kita lihat pada waktu kita trouble ya. Kita trouble, coba kita start lagi, kita hidupkan. Nah, ini cek engine-nya nyala. Berarti kalau cek engine nyala ini ada sistem yang terganggu pada sistem injeksinya ya. Coba kita lihat sekarang menggunakan G-scan ya. Kita menggunakan G-scan. Pertama posisi gigi arrow netral ya. Terus nanti kita colokkan DLC-nya ya. Di diagnosisnya di sini. Kalau untuk Avanza di bawah dashboard. Nah, ini menggunakan 16 pin ini ya. Masih OBD2 ya. Nah, yang pertama kita hidupkan scanner ya, kita hidupkan scanner, terus nanti kita ke menu. Setelah ke menu, karena ini mobilnya Avanza dan Daihatsu sama, maka kita pilih menunya Daihatsu ya, karena mesinnya menggunakan Daihatsu. Kita pilih Daihatsu, oke. Terus ke internasional ya, internasional oke. Kita enter, terus ke passenger car kita oke, ke al model kita oke, terus ke al tipe kita oke, terus ke 16 pin konektor lah, ini ada 16 pin konektor. Masalahnya ini masih menggunakan OBD2, kita pilih. Setelah itu 16 pin konektor, di sini ada menu. Karena sistem engine yang kita deteksi, maka kita klik pada sistem engine. Kita pilih EPI engine ya, kita pilih EPI engine, kursornya kita klik enter. Nah, di sini loading, bentar kita tunggu. Kita tunggu di sini. Kita tunggu. Ini adalah untuk ini konektornya sudah terpasang, kita oke. Ya, kita oke. Sistem kerusakannya engine EV ya, kita enter ya. Ini loading, coba kita tunggu loadingnya. Nah, ini ada DTC analis, berarti nanti kita lihat kerusakan pada engine ini. Kita enter ya, kita enter. Nanti ada di sini ada kode P0105, yaitu pressure sensor signal. Berarti yang bermasalah adalah pressure sensor signalnya, atau juga bisa disebut dengan MAP-nya ya, manifold observer pressure. Setelah itu, ini kalau sudah ada kerusakan seperti ini, berarti harus kita perbaiki pada sensornya dahulu. Ini tidak bisa kita hapus sebelum kita memperbaiki dari sensornya itu ya. Karena ini tadi kita lepas, maka kita pasang lagi, karena tadi sudah dideteksi oleh scanner bahwa yang trouble adalah MAP-nya, maka kita sambungkan lagi dan kita hapus ya, kita hapus, kita iris dulu. Nah, kita iris. Oke, tidak ada kerusakan, kita iris sampai nanti dia tidak ada data yang tersimpan di ECM nya atau di ECU nya. Nah, ini sudah ada no DTC, berarti tidak ada
sistem kerusakan pada mobil ini. Sekarang kita cek ya, kita kembali dulu, kita cek, kita ke analisis data ya, kita hidupkan mesinnya ya, kita hidupkan mesinnya. Nah ini nggak ada nih, sudah tidak ada, cek engine-nya tidak ada ya, berarti sudah mati, berarti trouble sudah tertangani. Sekarang kita lihat analisis atau spesifikasi dari mobil ini, kita ke analisis data. Oke. Nah ini adalah analisis data dari mobil Toyota Avanza 2014. Water temperaturnya 53 derajat Celcius ya. Engine rotasinya ya atau RPM-nya adalah 1139 ya. Terus nanti vehicle speed-nya ya, karena di sini dia tidak berjalan maka dia 0. Ini adalah sensornya vehicle speed tadi. Terus ignition timing-nya ya, ignition timing-nya adalah 5,5 sampai 6 derajat sebelum TMA pengapiannya. Terus intake air temperaturnya adalah 20 derajat. Throttle position sensornya dia 0, masalah tidak saya gas. Kalau saya gas dia akan naik. Nah, ini akan naik dia. Ini adalah posisi dari sensor TP-nya. Terus electric load-nya, baterainya dulu. Baterainya voltasenya ada 13,4, elektrotnya 0, air conditionernya off ya, idle switch-nya on ya, tidak ada masalah. Terus injection time-nya adalah 2,0, ada ISC-nya, ISC rasionya. Oke. Ya sekarang kalau sudah tertangani semuanya, trouble-nya, kita matikan engine-nya ya, kita escape dah ya, untuk ininya kita escape sudah. Oke, kita matikan scannernya, kita cabut untuk DLC-nya ya, diagnosis link ya. Oke. Demikian tadi dari saya. Tadi kita sudah menganalisis kerusakan, juga mengidentifikasi dari sistem injeksi pada mobil Avanza 2004 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.